Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Iwan KRS dengan NIM 2014-050007 dari kelas 5 TBIA. Di sini saya akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 256 dan surah Al-Kafirun beserta dengan terjemah dan tafsirannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikrahu fid dini qad tabayyana rusdu minal ghayyi faman ya'fur bittaquti wa yu'minu billahi faqad istamsaka bil uruti wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Shadaqallahul azim. Kemudian arti perkata la, janganlah, ikroha, paksaan, fiddin, pada agama, qad, sungguh, tabayyina, telah jelas, ar-rusdu, yang benar, minal ghayyi, dari yang sesat, faman, maka barang siapa, yakfur, ingkar, bitaguti, kepada tagut atau berhala, wa yu'minuna billah, dan beriman kepada Allah, faqad, maka sesungguhnya, istamsaka, ia telah berpegang, bil urwati, dengan kepada tali, al wusqa, yang teguh. La, janganlah, inkisoma, putus, laha, baginya, wallahu, dan Allah, sami'un alim, maha mendengar dan maha mengetahui. Qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah wahai orang-orang kafir, la, tidaklah, a'budu, aku menyembah, ma, apa, ta'budun, apa yang kamu sembah, wala, dan tidaklah, antum, kamu, abidu, penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, wala, dan tidak pernah, ana abidu, menjadi penyembah, abattum, apa yang kamu sembah, wala, dan tidak, antum, kamu, abidu, menjadi penyembah, ma'abud, apa yang aku sembah, lakum, bagi kamu, dinukum, agama kamu, waliyadin, dan bagiku, agamaku. Kemudian terjemahannya, terjemahan ayat Al-Baqarah ayat 256. Tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam, sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada tali yang sangat kuat, yang tidak akan putus. Allah maha mendengar, maha mengetahui. Kemudian surah Al-Kafirun ayat 1, katakanlah Muhammad, wahai orang-orang kafir. Ayat 2, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah. Ayat ketiga, dan kamu bukan penyembah apa yang kamu sembah. Ayat keempat, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Ayat kelima, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Ayat terakhir, untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kemudian tafsiran untuk surah Al-Baqarah ayat 256 adalah meski memiliki kuasaan yang sangat luas,
Allah tidak memaksa seseorang untuk mengikuti ajarannya. Tidak ada paksaan terhadap seseorang dalam menganut agama Islam. Mengapa harus ada paksaan? Padahal sesungguhnya telah jelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Oleh karena itu, janganlah kamu menggunakan paksaan, apalagi kekerasan dalam berdakwah. Ajaklah manusia ke jalan Allah dengan cara yang terbaik. Barang siapa ingkar kepada tagut atau berhala, yaitu setan dan apa saja yang dipertuakan oleh Allah, dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang teguh pada ajaran agama yang benar, sehingga tidak akan terjerumus dalam kesesatan. Sama halnya dengan orang yang berpegang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, sehingga dia tidak akan terjatuh. Kemudian agama yang benar ibarat tali yang kuat dan terjulur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ terdapat sebab-sebab yang menyelamatkan manusia dari murkanya. Allah Maha mendengar segala yang diucapkan oleh hambanya dan Maha mengetahui segala niat dan perbuatan mereka, sehingga semua itu akan mendapat balasan pada hari kiamat. Kemudian tafsiran untuk surah Al-Kafirun, ayat pertama yaitu wahai Nabi Muhammad, katakanlah wahai orang-orang yang memilih kafir sebagai jalan hidup. Kemudian ayat kedua, Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar menyatakan kepada orang-orang kafir bahwa Tuhan yang mereka sembah bukanlah Tuhan yang ia sembah. Orang kafir menyembah Tuhan yang memerlukan pembantu dan mempunyai anak atau menjelma dalam bentuk atau dalam sesuatu rupa atau bentuk-bentuk lain yang mereka dakwakan. Sedangkan Nabi SAW menyembah Tuhan yang tidak ada tandingannya dan tidak ada sekutu baginya dan tidak mempunyai anak dan istri. Kemudian ayat ketiga yaitu Allah menambahkan lagi pernyataan yang diperintahkan untuk disampaikan kepada orang-orang kafir dengan menyatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang didakwahkan Nabi Muhammad karena sifat-sifatnya berlainan dengan sifat-sifat Tuhan yang mereka sembah. Dan tidak mungkin dipertemukan antara kedua macam sifat tersebut. Kemudian ayat keempat, jika dua ayat sebelumnya menerangkan ketidaksamaan Tuhan Nabi Muhammad dengan Tuhan orang kafir, dua ayat berikut menjelaskan ketidaksamaan peribadahan kepada keduanya. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah karena kamu adalah orang-orang musyrik. Aku menyembah Tuhanku dengan bertauhid seperti yang Dia ajarkan kepadaku. Kemudian ayat kelima, sesudah Allah menyatakan tentang tidak mungkin ada persamaan sifat antara Tuhan yang disembah oleh Nabi Muhammad SAW dengan yang disembah oleh orang-orang kafir, maka dengan sendirinya tidak ada pula persamaan dalam hal ibadah. Tuhan yang disembah Nabi Muhammad adalah Tuhan yang maha suci dari sekutu dan tandingan, tidak menjelma pada seseorang atau memihak kepada suatu bangsa atau orang tertentu. Dan untuk ayat ke-6, tidak ada tukar-menukar dengan pengikut agama lain dalam hal peribadahan kepada Tuhan. Wahai orang kafir, untukmu agamamu, yakni kemusyrikan yang kamu yakini, dan untukku agamaku yang telah Allah pilihkan untukku, sehingga aku tidak akan berpaling ke agama lain. Inilah jalan terbaik dalam hal toleransi antar umat beragama dalam urusan peribadahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Kemudian inti daripada tafsiran kedua surah tersebut adalah yang pertama, tidak ada paksaan dalam memilih atau memeluk agama Islam karena sangat jelas. Dan yang kedua, menjadi seorang mukmin berarti berpegang pada tali yang sangat kuat, tidak akan putus. Dan yang ketiga, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan keempat, mukmin kafir tidak akan saling menyembah Tuhan lainnya. Dan yang terakhir, setiap orang bertanggung jawab atas pilihan agamanya. Dan kesimpulan pendidikan daripada kedua surah tersebut adalah yang pertama, pendidikan akidah dan ibadah, di mana berdasarkan akidah dan ibadah
dan berdasarkan kesadaran diri. Akidah dan ibadah tidak bisa dicampurkan dan setiap orang akan bertanggung jawab atas pilihannya. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.